Tujuan kamu di IUP apa dari awal masuk sampai lulus? Ibaratnya terkena paparan budaya dari luar negeri dengan luar negeri itu surga dunia banget lah istilahnya kayak. Kalau produk kok kayaknya kita kayak barang banget ya. Iya. Kan sering ya kalau anak IUP itu diremehin, lu punya duit, pantas lah masuk IUP gitu ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasmoro di channel Rio Bagas. Oke, kembali lagi sudah lama sekali di segmen IUP UGM. Jadi kita kan udah pernah bikin video tentang program kelas internasionalnya UGM ini, dan ini aku ingin memperjelas dalam arti itu perjurusan dari beberapa fakultas. Insya Allah akan aku hadirkan sebagai referensi bagi teman-teman yang mau ngambil program IUP ini di UGM. Oke, dan di kesempatan kali ini gilirannya Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu di jurusan akuntansi, bersama pemateri kita Azra. Oke, perkenalan dulu dong Azra. Makasih buat undangannya Bagas, salam kenal semuanya. Nama lengkap aku Azra Aurelia Firdausya, teman-teman manggil aku Azra aja. Sekarang di semester 3, terus dulu SMA-nya di Insan Cendekia Madani, di salah satu boarding school di Tangerang Selatan. Salam kenal ya. Oke, gimana Azra kabarnya? Sehat-sehat di Jogja? Alhamdulillah baik, terus karena berhubung sekarang jadi anak asrama ya, lebih normal sih hidupnya ya, ketemu teman, jadi lebih sehat secara mental, terus di semester 3 ini lebih baik daripada semester 2. Bagas gimana nih? Ya, alhamdulillah baik-baik juga di sini, jadi ya semuanya sudah mulai membaik lah. Langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang jurusan akuntansi di IUP UGM ini nih, di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, sebenarnya sebelum masuk lebih dalam ke jurusan akuntansi di IUP ini, aku pengen tahu sih kayak perbedaannya bagi kelas reguler sama kelas internasional ini tuh sebenarnya apa ya? Ini aku mau jawab sekarang atau pakai PPT langsung? Pakai PPT aja. Oke, kali ini aku mau sharing aja lah PPT singkat, serba-serbi accounting IUP UGM, dan ini juga udah terkait sama apa yang Bagas pengen tahu gitu ya. Aku udah susun slide-nya semaksimal mungkin, dan semoga teman-teman kayak tahu insights di accounting sejauh ini apa. Dan ini juga subjektif ya guys, jadi ini tuh dari perspektif mahasiswi online semester 3 yang sempat salah jurusan, jadi bukan orang yang emang udah entusiasm banget di accounting gitu. Jadi teman-teman bisa ambil baik buang buruknya aja gitu ya. Oke, next slide. Jadi kita bakal bahas pertama perbedaan kelas reguler dan IUP seperti yang tadi Bagas tanyain, kurikulumnya, jalannya program, goals-nya, terus pesan buat teman-teman yang mau masuk IUP. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya di website ataupun di sumber manapun, kalau buat IUP sendiri bedanya sama reguler apa sih? Pertama, jalur masuk ya ada 3 gelombang. Biasanya itu di bulan November, Januari, Februari, sama yang terakhir tuh di bulan Mei Juni ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, Kak, kalau misalnya gelombang 1 potensi masuknya lebih besar nggak sih? Itu nggak ada hubungannya sih. Jadi kayak teman-teman coba aja semua gelombang, dan teman-teman diperbolehkan untuk mencoba beberapa kali gitu. Dan FYI, pas nanti masuk, kalian diperbolehkan untuk memilih 2 jurusan, tapi dalam satu fakultas. Misalnya nih Azra, tahun depan mau IUP deh, IUP FEB. Selain akuntansi, kayaknya aku potensi di manajemen. Jadi ntar pilihannya akuntansi pertama, terus manajemen kedua. Kayak gitu. Terus bahan ujiannya ada TPA, TPS, kemampuan bahasa Inggris, dan LGD, Leaderless Group Discussion, dan terakhir interview. Jadi aku juga pengen spill sih, ini tes potensi skolastiknya mirip sama UTBK, cuman lebih simple lagi. Ada aljabar, ada segala macam, dan mungkin teman-teman, sekian promosi dikit ya. Aku pernah buat konten tentang gimana cara ngerjain IUP, nanti teman-teman cari aja gitu. Terus buat TPA, nggak ada pengetahuan sosum atau saintek yang diulik. Jadi sama sekali full skolastik gitu ya, pengetahuan umum aja. Terus kemampuan bahasa Inggris mulai dari membaca, menulis, speaking nanti diuji di interview, terus grammar juga perlu ya, sama sentence structure. Jadi kayak teman-teman diuji subjeknya tuh yang mana, objek yang mana, predicate yang mana, gitu-gitu sih. Jadi sengaja teman-teman udah familiar sama bentuk TOEFL IELTS pasti bisa IUP ini.
Terus nanti di LGD teman-teman bakal kayak disatuin sama peserta lain, dikasih isu bisnis, nanti teman-teman kayak ya memandu diskusi lah ya. Terakhir interview kemarin aku diinterview sama kepala Departemen Ilmu Ekonomi, nanti bakal ditanyain kayak tujuan kamu di IUP apa dari awal masuk sampai lulus. Buat yang kedua perbedaannya adalah international exposure. Pertama kelas full bahasa Inggris, terus beberapa tenaga pengajar berasal dari dosen luar negeri. Teman-teman di kelas banyak yang foreign students. Kalau mau lulus wajib ambil satu program internasional seperti double degree, 2 tahun di sini, 2 tahun di luar. Student exchange, pertukaran pelajar itu durasinya kalau nggak salah ya 3 atau 6 atau 9 bulan. Terus kalau iWeek ini program student exchange tapi cuma 2 minggu. Oke. Itu sih antara orang Indonesia sama orang Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Karena aku semester 3 belum ambil juga sih. Terus partner kampus FEB UGM yang keren karena aku dulu dikabarin ya kalau teman-teman misalnya nanti udah di atas semester 5 kan teman-teman pasti ditawarin ya kamu udah siapin international exposure program sebelum gitu. Nanti banyak banget university yang jadi saingan mahasiswa, semakin baik prestasi kamu nanti dapat universitas yang bagus juga gitu sih katanya. Itu deh. Nah, next. Ini aku pengen kasih hal yang aku baru sadari sekarang. Beban belajar ya yang ketiga itu 2 kali lebih cepat daripada kelas reguler. Mungkin memang kita disuruh cepat-cepat keluar negeri ya. Kan jadi yang aku perhatiin itu sih 2 kali lebih cepat. Dan tantangannya banyak sih selain itu. Tentunya semakin banyak capaian, semakin banyak tantangan. Capaian ini terkait sama mata kuliah yang aku bakal share nanti. Oke. Kita bakal ngebahas kurikulum pembelajaran. Ini yang sebelah kiri internasional, yang sebelah kanan reguler. Jadi kalau kita lihat semester 2 nih, di sini kan ada akuntansi menengah 1. Terus di sini ini ada akuntansi menengah 1 dan 2. Jadi di IUP itu memang lebih cepat daripada umumnya gitu. Nah, setelah itu kalau kita lihat semester 3 ya, semester 3 di reguler belum dapat auditing, sedangkan semester 3 di IUP udah dapat auditing. Gitu sih, kayak kejar target banget. Jadi teman-teman kalau mau masuk IUP, emang sih kayak katanya enak ya, nanti ke luar negeri segala macam, tapi in reality ternyata harus ada yang kita kejar di Indonesia secara cepat gitu daripada teman-teman reguler. Kalau kemarin Bagas tanya ya, flow pembelajaran di sini normal sih kayak teman-teman reguler ya. Nanti pas awal masuk ada silabus, nanti pas minggu pertama dosen ngenalin diri, nanti kayak tugasnya disubmit di mana, ada yang di internet, ada yang via email, ada yang via asisten dosen. Terus buat sumber pembelajaran teman-teman bisa bebas nih. Kalau di UGM sendiri ada akses ke e-library. Nanti dari pihak akademiknya bakal kayak nge-share apa sih link buat Pearson Books dan lain-lain gitu. Terus buat PPT bakal di-share di YouTube juga banyak kan ya learning sources itu sih. Terus kalau flow pembelajaran normalnya ada 14 minggu. Jadi 7 minggu pertama abis itu UTS 7 minggu lagi UAS. Kayak gitu guys, 24 SKS. Normal kok kayak perkuliahan biasa. Next, ini goals anak IUP dan ini subjektif ya. I think you can do a lot of things gitu ya, nggak perlu kayak menyamakan dengan orang lain. Misalnya, aku mau double degree terus kayak Azra tiba-tiba mikir, double degree keren, kalau dia mau, aku mau. Itu kan based on your own dreams ya, kita nggak bisa samain sama orang lain. Kalau dari saya sendiri, karena memang dari awal tidak meniatkan untuk masuk kelas internasional, dulu aku lebih diarahin buat kelas reguler. Jadi di sini aku adaptasi aja, dan inilah goals jangka pendek yang aku bisa jelasin. Pertama, kenalan sama foreign friends. Ini kan online kita nggak bisa ngobrol secara intensif dengan teman-teman bule ini. Semakin naik semesternya, aku semakin sadar bahwa banyak banget nih ternyata teman-teman bule yang ikut kelas kita. Dari Jerman juga banyaknya, itu fact banget ya. Terus tentuin definisi kesuksesan ala kamu. Jadi yang tadi aku bilang, terserah mau IP-nya berapa kek, mau ikut organisasi berapa, intinya kayak itu nggak bisa dikompetisin sama orang lain gitu. Terus yang berikutnya, perbanyak nambah skill di luar akademik. Terus jaga networking dengan dosen yang keren ya, karena as we all know kalau university lecturers kan pasti udah dapat dokter, terus gelar itu juga didapetin dari luar negeri. Jadi banyakin sharing juga sih sama mereka, rajin belajar dan paham konsep. Kalau nggak paham bisa banyak banget peluangnya guys, kayak ikut mentoring, kursus ya. Kalau di Indonesia banyak banget jasa-jasa kursus akuntansi khususnya. Terus yang terakhir ini yang relate sama aku kemarin, intinya kalau teman-teman ngerasa bingung, tersesat atau gagal, pasti ada banyak cara untuk berkreasi dan berkembang di jalur pendidikan yang kamu tempuh. Kamu nggak mesti untuk menyamakan
cita-cita kamu sama orang lain. Terus kalau once ada orang kayak IPK-nya 3,8 ya, teman-teman nggak perlu insecure kecuali emang teman-teman mimpinya mau punya IP yang tinggi gitu. Kalau teman-teman mau jadi anak aktivis di organisasi, menjadi content creator ya, I think kita punya ladang kompetisi sendiri daripada kita ngejar IPK kan dengan ribuan orang gitu sih menurutku. Jadi ciptakan lapangan impianmu sendiri ya gitu sih. Iya betul. Next, ini relate sama yang tadi ya, aku sempat kayak mikir once you get into IUP class itu kan privilege-nya cukup besar ya. Tadi aku bilang kayak temennya banyak yang foreign students. Nah aku mikir, tapi ini belum terrealisasi, ini masih kayak random sketch ideas aja. Yang pertama buat uang speaking. Aku sempat kayak nge-snap WA kan ke temanku, oh kok ada orang bule ya di semester 3, karena di semester 2 nggak ada kan. Terus teman-temanku kayak yang dari reguler, mereka bilang Azra mau dong dikenalin gitu kan. Akhirnya aku mikir, I think it will be very interesting kalau aku bisa membuat sarana penghubung antara teman-teman reguler dan teman-teman foreign ini one on one. Misalnya kayak flow-nya aku nyediain Zoom di breakout room, terus kayak mereka dikasih PR buat presentasi about culture gitu. Nanti orang lokal Indonesia ngejelasin tentang budaya Jawa, yang Jerman ngomongin budaya Jerman, terus kayak aku nyediain panduan berbicara gitu loh. And then they are free to use Google Translate. Tapi itu masih raw sketch banget. Terus yang terakhir, tadi karena aku bilang kita harus menguatkan silaturahmi sama dosen ya, platform konten sama dosen tuh jarang banget loh. Dan menurutku salah satu alasan kenapa kita demotivasi kuliah itu karena kita nggak kenal dosen, kita nggak pernah bercanda. Di kelas cuma kayak sepaneng kan, materi, terus. Dan menurutku teman-teman mahasiswa bakal semangat sih kalau tahu, oh dosen gue ternyata lucu ya, dosen gue ternyata historinya tuh ngakak gitu. And I think it's a great idea, tapi belum realisasi. Slides tips untuk anak IUP, aku nggak pengen teman-teman untuk keras terhadap diri sendiri. Jadi pasang ekspektasi yang sesuai dengan kekurangan kelebihan kita. Terus yang kedua, mindful sama privilege yang ada. Jangan kayak bayarannya udah mahal, terus temennya ada yang bule, kita bodo amat gitu, kayak seringnya ngeluh tapi kita nggak tahu privilege itu padahal ini loh yang dicari sama teman-teman reguler seperti itu. Terus memanfaatkan waktu dan peluang lebih ekstra. Menurutku di IP sini sih ada beban tanda kutip yang aku rasain kayak kalau kamu udah bayar segini berarti output kamu lebih besar daripada yang lain gitu sih kalau aku. Terus yang kedua, berani berbeda aja nggak apa-apa, it's normal. Terus yang terakhir latihan fokus, karena kan tadi capaian akademiknya banyak ya. Terserah sih teman-teman mau 70% akademik, 30% organisasi, atau 50-50, I think it's okay. Itu sih, sekian dari slide aku, semoga insightful dan bermanfaat. Oke. Jadi beberapa hal yang aku tangkap dari IUP ini, apalagi di akuntansi, memang bisa dibilang ini kan kelasnya internasional dan berbahasa Inggris ya. Ketika hal seperti itu pun kita istilahnya harus berpikir lebih ekstra daripada yang kelas reguler gitu. Dan maka dari itu kan ya, kalau misal kita ingin sebuah capaian yang lebih dari yang reguler, otomatis kita harus mempunyai extra effort yang lebih tinggi gitu. Dan di samping itu pula ketika kita ingin sebuah capaian yang lebih tinggi, kayak misal anak IUP ini dia sekelas sama mahasiswa asing, terus juga di samping itu terkadang mereka interaksi juga dengan dosen-dosen yang itu kadang lulusan dari luar negeri dan atau apapun itu yang menjadikan mereka kelasnya tuh lebih beda sih dibandingkan yang reguler. Dan untuk hal-hal tersebut memang benar-benar dirasakan ketika kita yang ibaratnya terkena paparan budaya dari luar negeri dengan kultur budaya kita gitu. Jadi kayak istilahnya tuh Azra ini ngambil IUP di UGM kelas internasional, otomatis dia akan berinteraksi juga dengan mahasiswa asing. Dan aku pun di Jerman, otomatis ya kayak aku juga berinteraksinya dengan orang asing. Ya pada akhirnya kita terpapar dengan budaya baru, dan itu yang menjadikan kita tuh sedikit lebih ya punya kelas lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Soalnya memang tanpa kita pungkiri juga ya, yang namanya orang asing itu jujur tertarik banget sama budayanya kita. Terkadang kayak, wah Indonesia keren ya, banyak sekali bahasanya tapi kok masih bisa nyambung gitu. Terus juga
budayanya unik-unik, ada kayak gini. Mereka interesting banget sama Indonesia kayak gitu, dan ibaratnya terkena paparan budaya dari luar negeri, dengan luar negeri itu surga dunia banget lah istilahnya. Kayak semua orang pengen ke luar negeri, pengen liburan ke luar negeri, pengen punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Semua mungkin itu inginkan itu, tapi dari sini bisa aku simpulkan sih yang namanya program internasional atau kuliah di lingkup yang internasional memang kita butuh ekstra effort yang lebih, dan kita juga akan menghasilkan atau dijadikan sebuah produk yang memang ini tuh unggul banget sih, menurut aku sih gitu. Oke, ada. Ya, tapi kayaknya kalau produk kok kayaknya kita kayak barang banget ya. Iya. SDM yang gimana gitu ya. Mungkin ada sedikit tambahan gitu Azra, atau closing statement buat teman-teman yang mungkin mau ngambil program IUP ini di UGM, apalagi di jurusan akuntansi gitu. Ini saran dari aku ya, personally dari apa yang aku pernah alami. Jadi pas kelas 12 teman-teman, pas SMA sih khususnya ya, please banget kenal sama diri sendiri, terus bisa plottingin impian gitu. Karena aku sebenarnya lebih condong ke visipol dulu, tapi nggak diridoin sama orang tua. Terus karena mepet juga, aku kan dulu ikut UTBK ya teman-teman, tapi aku nggak ikhlas ngisi form untuk pilih jurusannya, terpaksa milih akuntansi, tapi sebenarnya nggak terlalu seneng gitu. Please banget biar teman-teman juga sehat mental, sehat jiwa ya, nggak tertekan pas kuliah, matengin pilihan jurusannya. Terus ini kan IUP juga komitmennya besar ya, dari biayanya, terus dari living cost nanti kalau ke luar negeri, terus yang tadi aku bilang beban akademiknya. Please pikir 2 kali, IUP itu bukan tempat pelarian. Banyak orang yang bilang kayak, ya lah lu kalau mau masuk UGM nggak bisa reguler IUP aja, itu nggak segampang itu. Jadi ternyata ada cost-nya ketika masuk IUP. Itu sih jangan 2 value yang aku dapetin. Pertama, jangan ngeremehin ya. Kan sering ya kalau anak IUP itu diremehin, lu punya duit, pantas lah masuk IUP gitu ya. Ternyata it's not that easy. Terus yang kedua, paham komitmen ya, jangan pilih apa-apa tuh asal-asalan. Tapi in case teman-teman yang tersesat one day, meskipun jurusannya, ini udah bener kah akuntansi, cari jalur lain supaya teman-teman tetap survive dan tahu teman-teman tuh suksesnya di bidang apa. Menurutku sebagai manusia normal ya, kita tuh suksesnya bukan patokannya akademik aja kok. You have a lot of fields to explore tuh, kayak misalnya kayak konten kayak Bagas gini, atau perbanyak koneksi. I think it's very valuable. Jadi teman-teman semangat aja sih untuk meraih tujuannya. Itu aja sih Bagas. Oke, terima kasih banget Azra untuk sharing-sharingnya di kesempatan kali ini ya. Harapannya bagi teman-teman yang ingin tahu lebih tentang jurusan akuntansi di program IUP ini lebih tahu dan bisa lebih mantap untuk bisa memilih jalan ini. Oke, terima kasih banyak Azra untuk kesempatannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan mengenai konten ini, kalian bisa langsung aja taruh di komentar atau bisa langsung DM di ini Instagramnya si Azra. Nanti kalian bisa bincang-bincang lebih ke personal gitu. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Bye. Thank you guys. For today, for a minute, I don't stay. I just lose it, have no shame. I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I